Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa ya hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan ya. Untuk IHSG hari ini, tapi sebelum lanjut ke pembahasan disclaimer on ya teman-teman ya. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Ya, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu resiko teman-teman masing-masing. Oke, untuk IHSG hari ini mengalami kenaikan 0,47% ya ke level 6656. Hari ini pun masih disertai net buy dari foreign teman-teman. Dan indeks kalau belum mampu break dari 6700 menurut saya ya akan bikin dulu ya sideways dulu, konsultasi dulu, dan mungkin kecenderungannya itu turun dulu ke sini teman-teman ya, ke sekitaran 6.500 sampai 6.446 ya. Atau mungkin saja nggak akan turun, nggak akan sideways dulu ya di daerah atas ini teman-teman ya. Dan menurut saya sih itu sama saja teman-teman ya. Dan plan saya masih sama teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau buy saham-saham blue chip ya, masih boleh ya dicicil-cicil dulu untuk nanti kita menunggu window dressing sama January effect ya, itu masih menarik teman-teman ya. Untuk sebulan ke depan maka yang menarik adalah saham-saham second liner dan third liner teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Analisa saya masih sama, masih akan konsultasi dulu sebelum mampu break dari 6.700. Jika nantinya break dari 6.700, maka potensinya itu bisa ke 7.000 bahkan lebih teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama yang akan kita bahas kali ini adalah saham BRPT. Nah, untuk BRPT ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Ini pernah masuk watchlist kita, belum pernah stop loss ya. Dan BRPT ini sudah breakout dari pattern falling wedge teman-teman ya. Sudah break dari pattern falling wedge dan sudah retest ke bawah ya. Sudah retest ke bawah, retest dengan volume kecil, kemudian hari ini kembali mantul di supportnya teman-teman. Jadi menurut saya BRPT ini untuk saat ini cukup menarik ya teman-teman ya, cukup menarik dimana teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Stop lossnya masih sama ya, jika close di bawah 915 teman-teman bisa stop dulu untuk BRPT ini. Rewardnya pun masih sama ya di 1145 itu di 18% ya. Jadi risk to reward ratio ini menurut saya untuk BRPT ini masih oke. Price volume juga oke, risk to reward ratio juga oke. Jadi BRPT ini menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Atau teman-teman mau spek buy di harga sekarang juga menurut saya masih cukup oke ya. Baik, itu saja untuk saham BRPT. Kemudian yang selanjutnya ada saham ELSA. Nah, Elsa ini juga sama ya, pernah masuk watchlist kita, teman-teman pernah masuk watchlist kita, sudah sempat profit sampai 20%-an, 20%-an bahkan lebih, dan beberapa hari yang lalu breakdown support minornya, jadi ini kita bisa hapus dulu ya. Karena kalau saya buy saham ini ya, ketika dia jebol 326 saya udah trailing stop teman-teman ya, udah trailing stop. Di sini juga bertepatan dengan MA200 ya. Jadi harusnya teman-teman udah kena trailing stop untuk saham ini teman-teman, untuk saham ELSA ini. Nah, untuk sekarang menurut saya yang terbaik itu wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu, kita bisa pantau ELSA ini jika nantinya kembali ke supportnya ini di sekitaran 290 sampai 300. Jika nantinya ELSA turun dulu ya ke sini, maka teman-teman boleh re-entry lagi saham ELSA ya. Atau jika nanti dia break high-nya ini ya di 342 ya, maka teman-teman boleh re-entry lagi untuk saham ELSA karena di sini terlihat merupakan resisten yang cukup kuat untuk saat ini karena sudah 3 kali ya mencoba untuk di break tapi nggak mampu. Jadi untuk sekarang ini potensinya masih akan
turun dulu ya, turun dulu, mungkin ke sekitaran sini, 290 sampai 300. Dan juga di sini kalau kita gambar sebuah support, ada support minor teman-teman ya, ada support kecil di sini. Ini juga bisa jadi area pertahanan untuk Elsa ini. Nah, kalau ini dijebol, ini ada pola double top teman-teman, double top kecil, tensinya ke sini ya, ke 290. So untuk sekarang strategi yang terbaik menurut saya wait and see terlebih dahulu ya untuk saham Elsa ini. Buat teman-teman yang baru mau entry. Nah, yang menarik adalah turunnya ini tambah volume teman-teman. Turunnya ini tambah volume, jadi masih ada potensi Elsa ini akan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu saja untuk saham Elsa. Kemudian yang berikutnya saham Friend. Nah, Friend ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya teman-teman ya. Dan 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, cukup signifikan menurut saya, dan volumenya juga udah mulai naik teman-teman ya. Nah, posisi sekarang untuk Friend ini sedang berada di MA 200-nya. Sedang berada di resisten MA 200, dan juga di sini ada resisten downtrend line. Jadi buat teman-teman yang mau buy Elsa, mau buy Friend, bisa tunggu dia break dari downtrendnya ini ya di sekitaran angka 100 ya. Jika dia mampu break dari angka 100, maka Friend ini berpotensi kembali ke resisten ini di sekitaran 112 ya. Di sekitaran 112. Nah, atau jika besok Friend ini turun dulu ke supportnya ini ya. Jika turunnya tanpa volume ya ke sekitaran 92 sampai 90 ya, jika turunnya tanpa volume maka teman-teman boleh spek buy dulu ya. Nanti buy lagi ketika dia breakout ya. Kita tunggu breakout sebagai konfirmasi teman-teman, sebagai konfirmasi seperti yang kita bahas, saham-saham yang kita bahas kemarin ya, seperti MPPA, Bukalapak itu hari ini belum mampu break, dia malah melanjutkan penurunan. Kalau teman-teman buy pagi hari, ya itu teman-teman hari ini udah rugi teman-teman ya. Jadi yang terbaik adalah menurut saya tunggu dia break dulu, karena ini sahamnya masih dalam fase downtrend. Oke ya, itu saja untuk saham Friend. Kemudian yang berikutnya adalah saham ABA. Untuk HK Media ini hari ini naik cukup signifikan teman-teman, 13,4% ke level 474. Nah, di sini posisinya ABA sekarang sedang dekat dengan resisten downtrend line minornya teman-teman ya. Jadi ya, menarik untuk kita perhatikan jika nantinya ABA ini mampu break dari 496, atau kita bisa bulatkan 500 ya, karena 500 juga merupakan resisten psikologis ya. Dan di sini juga ada support baru yang terbentuk ya. Di sini ada support baru yang terbentuk. Jadi ada potensi menurut saya ini ABA ini akan turun dulu ke sini. Ya, ada potensi akan turun dulu ke sini, kemudian nanti melanjutkan kenaikan ke sekitaran area 600. Untuk jangka pendek menurut saya ABA ini untuk saat ini masih cukup menarik ya untuk teman-teman perhatikan dulu ya. Untuk perhatikan dulu, tunggu dia di support ya. Kalau dia turun ke sini tanpa volume teman-teman boleh spek buy mungkin sebagian dulu ya. Sebagian dulu, nanti dia tunggu dia breakup lagi untuk entry lagi sebagian. Oke, baik, itu saja untuk saham ABA. Kemudian sekarang kita bahas masih korelasi ya. Mari Bahasa Radio ya. Ini hari ini mengalami penurunan 0,83% ke level 478. Nah, Mari ini sama ya. Mari ini terlihat dia masih gagal break dari resistennya di sekitar 510 ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas, jika dia mampu break dari sini teman-teman boleh ikutan buy, tapi hari ini masih tertahan di area resisten, dan hari ini kembali mengalami penurunan walaupun penurunannya tipis disertai dengan volume yang kecil. Tapi hari ini masih ada potensi untuk turun dulu mungkin ke sekitaran sini teman-teman ya, 456. Masih ada potensi untuk turun dulu ke sekitaran 456. Nah, untuk plannya masih sama ya, teman-teman bisa tunggu dia break dari 510
Atau kalau turun dulu ke 456, teman-teman boleh buy sebagian ya, sebagian, kemudian nanti jika dia mau break, teman-teman buy lagi sebagian ya. Oke, itu saja ya untuk saham hari. Kalau kita tarik downtrend minor pun di sini masih tertahan ya, masih belum mampu break dari downtrend minornya ini. Oke, dan saham yang terakhir adalah saham BABP. Nah, BABP ini sudah lama tidak saya bahas karena sahamnya masih belum menarik ya. Menurut saya ini masih belum menarik, masih downtrend ya, masih downtrend. Demand area yang sebelumnya di sini kan ada demand area sebelumnya, dan ini sudah di breakdown, kemudian sempat retest lagi ke atas dan belum mampu untuk break lagi dari resistennya di 284 sampai 286. Nah, untuk sekarang menurut saya BABP ini belum menarik ya, belum menarik, masih ada potensi turun setidaknya hingga ke sekitaran MA 200-nya teman-teman ya. Dari segi price volume pun masih sangat tipis-tipis ya. Jadi kalau menurut saya untuk buy di harga sekarang BABP ini masih belum menarik teman-teman ya. Oke, baik ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.